welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Fabiel's YouTube channel. So guys, di video kali ini aku bakal membagi cerita seseorang Akno Fighter lagi tentang ini. Bosen gak sih lo dengernya? Tapi gue enggak, karena ini seru guys, beneran. Jadi sebelum masuk ke ceritanya, kalian jangan lupa juga buat klik like video ini, dan jangan lupa juga buat klik subscribe channel YouTube aku di bawah sini. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. BTW guys, sebelum masuk ke videonya, aku pengen ngasih tahu dulu muka aku yang sekarang kayak gimana. Nih ya, kita zoom dulu. Nah, kayak gitu guys kondisi muka aku. Di sini muka aku masih banyak merah-merahnya. Jadi kalian jangan lupa buat menonton video aku terus-terusan, karena aku bakal memberikan motivasi-motivasi buat kalian yang sedang berjerawat. Dan kalian gak usah gundah, gak usah bingung, karena di sini ada channel Elsa Febriani. Daripada kebanyakan cincong, langsung saja kita mulai cerita seorang pejuang jerawat lagi. Jadi cerita ini itu berasal dari orang tanpa nama, tapi ini aku bisa membuktikan kalau orang ini ada ya guys. Gue nggak ngada-ngada, ini beneran. So langsung saja kita masuk ke zaman dimana dia sudah mulai jerawatan. Zaman ini terjadi pada saat si orang tanpa nama ini SMP. Dia udah berjerawat itu kurang lebih 8 tahun jerawatan. Nah, si orang tanpa nama ini sudah menjanjikan kepada diri dia sendiri bahwa kalau misalkan nih jerawat gue kalau sampai sembuh 90%, gue bakal men-share ini semua ke kalian semua. Jadi perjalanan panjang kali ini amat sangat-sangat panjang. Jadi kalian jangan skip cerita aku kali ini, karena di setiap partnya bakalan ada foto-foto seseorang ini jerawat, tapi gue nggak bisa tahu tuh foto-foto ada di menit keberapa. Dan kalian juga jangan skip karena setiap infonya tuh penting banget. Kalian juga jangan skip karena ini bakalan mengandung matematika kan, materi-materi yang bermanfaat buat kalian semua, biar kalian gak salah paham gitu. Oke, langsung saja masuk ke videonya. Oke guys, setelah aku meriset, ternyata seseorang ini bernama Tio. Si Tio ini adalah orang yang berkulit sawo matang dan sedikit kekuningan. Jenis kulitnya si Tio ini adalah kulit yang kering dan kadang-kadang ada berminyak tapi sedikit. Cerita jerawatnya si Tio ini dimulai pada tahun 2006. Saat itu Tio masih kelas 2 SMP. Dan kata Tio, dia masih kayak imut-imut gimana gitu deh. Selama itu Tio tidak pernah mengenal dan tidak pernah belajar tentang apapun mengenai hal-hal tentang jerawat. Bahkan saya inget Tio pada saat dia masuk SMP itu nggak pernah ada teman-temannya yang ngalamin jerawat juga. Semua kulit-kulit temennya tuh masih kinclong-kinclong aja guys. Jadi Tio ini adalah orang yang tinggal di perkotaan kayaknya. Jadi jarak antara rumah dengan sekolah si Tio ini lumayan jauh dan harus ditempuh dengan angkot. Dan dia tuh harus turun naik angkot untuk beberapa kali. Ya lo bayangin lah ya, di kota besar dia harus turun naik angkot beberapa kali. Banyak banget polusi dan debu yang kena ke mukanya Tio. Dan si Tio juga bilang selama itu dia tuh anaknya jarang banget cuci muka. Hai guys, jadi ini aku beda hari lagi syutingnya, lagi beda hari. Di sini aku mau lanjutin cerita dari si orang tanpa nama. Langsung saja kita lanjutkan. Jadi karena si orang tanpa nama ini tidak terlalu memperdulikan penampilannya pada saat dia waktu SMP itu, karena dia tuh terlalu banyak beraktivitas tapi dia jarang cuci muka. Mandi aja dia jarang, apalagi cuci muka, katanya gitu. Tibalah hari dimana pada saat dia ngaca nih, kaget. Apaan tuh gitu? Kayak ada putih-putih gitu kan, 2 biji. Terus pas sudah kaget, di situ dia nanya kan nih sama maknya, "Ini apaan, Mak?" Kata maknya itu jerawat. Nah, karena menurut si anak ini tuh gak sakit gitu kan, karena dia baru pertama kali mengalami yang namanya jerawat, jadi dia kayak gak merasakan rasanya sakit. Karena ya gimana sih, karena cuma 2 biji gitu kan di muka, jadi gak sakit-sakit amat. Nah, akhirnya dia pencetin lah tuh si jerawat 2 itu. Dan pas dipencetin sama maknya, "Jangan dipencetin, nanti malah tambah banyak." Tapi karena dia kayak ya elah gitu, kayak menyepelekan hal tersebut, akhirnya kebesokan harinya tiba-tiba boom,
jerawatnya tambah banyak. Jadi jerawatnya nggak langsung tambah banyak dalam satu hari, tapi jerawatnya kayak berangsur-angsur, kayak hari demi hari demi hari demi hari itu malah makin subur gitu, dimana-mana nyebar gitu kan, dimana-mana dia tumbuh. Barulah dia menyadari apa kata emaknya nih bener. Nah terus akhirnya setelah dia menyadari kalau emang itu tuh jerawat, awalnya dia masih kayak ya udahlah, ntar juga hilang. Tapi akhirnya pada saat dimana jerawat ini tuh udah sampai banyak banget, udah sampai yang kayak dimana-mana nih tumbuh gitu, udah sampai mukanya tuh udah nggak ada tempat lagi, udah nggak ada lahan itu jerawat mau tumbuh di mana. Akhirnya dia baru menyesali perbuatannya. Nah, karena si jerawat ini sebelum dia sadar itu selalu dipencet-pencetin terus sama dia, akhirnya menimbulkan bekas yang bopeng, menimbulkan bekas yang hitam-hitam terus bopeng gitu. Kebayang nggak sih, kayak serem banget gitu kan. Baru dari situlah dia kayak sadar, tiap hari ngaca, tiap hari kapan nih muka gue sembuh nih, prihatin sama diri sendiri gitu kan. Orang tuh ya kalau sadar kalau udah kejadian, nah kalau pas masih dibilangin belum parah-parah banget, pasti tuh orang kayak ya udahlah ntar juga hilang, pasti kayak gitu guys. Aku juga ngerasain kayak gitu soalnya. Nah karena udah resah dan gelisah, ngadulah dia sama bapaknya kan, yang mana bapaknya nih gak pernah jerawatan gitu, jadi bapaknya nggak tahu udah tuh gimana cara menghilangkan jerawat. Tapi kebetulan bapaknya si orang tanpa nama ini, dia tuh emang suka bolak-balik apotek untuk beli obat. Jadi si orang tanpa nama ini minta bapaknya buat cariin obat jerawat. Nah setelah dia minta buat beli obat jerawat ke apotek sama bapaknya ini, dia berangkatlah tuh kan ke apotek tuh kan. Terus dia beli obat jerawat yang namanya Feryl Acne Gel. Kalian pasti udah tahu lah ya. Dia ngomong kalau pas dia pakai Feryl Acne Gel ini rasanya tuh kayak ada sensasi-sensasi dingin gimana gitu di jerawatnya tuh, min-minnya gitu kata dia. Nah menurut dia, si jerawat dia yang mungil-mungil kecil-kecil itu berhasil mengering. Tapi ada beberapa jerawat yang nggak menghasilkan apapun setelah ditotolkan si Feryl Acne Gel. Jadi pada suatu hari si orang tanpa nama ini tuh kan sekolah. Dan pas saat dia sekolah, sekolahnya itu kedatangan dari Biore. Nah banyak kan tuh yang kakak-kakak Biorenya itu mengumpulkan orang-orang yang jerawatannya tuh parah. Abis itu dia bilang katanya jerawat ini penyebabnya adalah hormon dan juga malas cuci muka pagi dan malam. Di akhir pertemuan si kakak-kakak Biorenya ini akhirnya dia memberikan sampel-sampel sabun Biore untuk anak sekolah ini, termasuk si orang tanpa nama ini. Nah dia tuh merasa kayak malu banget gue kan cowok gitu, masa gue cuci muka sih, kan kalau misalkan sabun cuci muka itu kan cuma buat cewek doang. Dia merasa kayak gitu guys, dia kayak merasa gue cowok apaan nih. Tapi demi kesembuhan dia sendiri, dia memutuskan untuk menggunakan si sabun Biore face wash ini. Si orang tanpa nama ini dia selalu meyakini produk-produk yang dikhususkan untuk jerawat itu bakal membersihkan jerawatnya. Jadi dia tuh selalu yakin gitu, produk apapun yang emang khusus buat berjerawat dia pasti bisa membersihkan jerawat. Nah akhirnya si orang tanpa nama ini mulailah dia setiap hari kan selalu cuci muka pagi dan sore, selalu merawat mukanya gitu. Dan tapi yang dia dapatkan itu malah jerawatnya ini malah berevolusi, malah nggak sembuh-sembuh gitu sampai setahun 2 tahun. Barulah dia berpikir kayak apa ini gue nggak cocok kali ya pakai produk ini. Hey guys, jadi aku pakai bajunya beda lagi guys, karena aku beda hari lagi tag videonya. Ini panjang banget jadi nggak selesai-selesai, mohon maaf. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Singkat cerita, dia masuklah ke kelas 3 SMP. Saat masuk ke kelas 3 SMP itu, dia punya teman yang jerawatannya juga lebih parah sama kayak dia. Jadi waktu dia kelas 3 ini, dia selalu celah-celahan sama temennya yang jerawatan lebih parah itu, celah-celahan tentang jerawat. Dan pada saat kelas 3 juga, dia itu pertama kali ketemu teman diginiin sama temennya. Muka lo kenapa kok jerawatan merah-merah kayak gitu? Nah di saat itulah baru hati dia tuh ngerasa aduh kayak sakit banget, gimana sih rasanya kok digituin. Singkat cerita, jadi pada suatu malam si orang tanpa nama ini membersihkan muka dia pakai Viva susu pembersih. Dia membersihkan muka dia pakai Viva susu pembersih ini dilakukan pada pas malam hari. Nah tapi agak-agak on atau gimana, gue juga nggak ngerti. Dan akhirnya dia pakai Viva susu pembersih ini dipakai sampai pagi. Jadi itu dibiarin aja di muka sampai pagi. Singkat cerita, liburan
sekolah pun tiba. Dan pada saat itu dia berjanji pada dirinya sendiri untuk membersihkan jerawat dia selama liburan. Nah, saat liburan usai, dia masuk lagi kan ke sekolahnya. Pas dia masuk lagi ke sekolahnya, temennya ada yang nyeletuk kayak gini. Bro, perasaan muka lu gitu-gitu aja nggak berubah-berubah sebelum liburan kemarin. Gila gak sih? Sakit gak sih lo digituin? Kayak padahal dia udah bertekad di saat liburan itu pengen bersihin muka, terus tiba-tiba pas udah masuk digituin. Nah, terus yang lebih bikin sakitnya lagi, si temennya itu yang jerawatannya lebih parah dari dia, yang dia suka ledek-ledekan jerawat, itu pas masuk sekolah jerawatannya hilang. Gila, dia masih berjerawat sedangkan temennya yang tadi jerawatan udah hilang dong. Heran lah kan si orang ini. Usut punya usut, ternyata si temennya ini dia berobat ke dokter. Harganya berapa? 450.000. Karena dia nggak terima si temennya ini mukanya tuh bisa hilang jerawatnya, akhirnya si orang tanpa nama ini bilang lah ke nyokap sama ke bokapnya. Dia pengen ke dokter juga. Tapi sayangnya sama si bokap nyokapnya ini ternyata ditolak guys. Karena menurut bokap nyokapnya dia ini jerawat hormonal, jadi nggak perlu ke dokter. Lanjut masuk ke kelas 2 SMA, jerawat dia masih gitu-gitu aja guys, nggak ada perubahan. Di saat dia kelas 2 SMA ini, produk dari yang namanya Olay itu lagi booming-boomingnya. Dan pada saat itu kakaknya dia tuh sedang pakai produk dari Olay itu. Karena orang yang berjerawat itu sangat lemah, makanya dia mencobalah si Olay ini juga. Tapi waktu dia pakai Olay itu dia nggak konsisten guys. Dia pakai Olay terus habis itu dia pindah juga ke Garnier. Dan ini fotonya waktu di saat dia masih kelas 2 SMA kayak gini. Mas ke part selanjutnya. Singkat cerita dia ini udah masuk kuliah guys. Cela anak kampus. Jadi nyokap dia itu bawain sebuah krim yang didapat dari pasar. Nah si mamanya ini bilang kalau temen-temen mak-maknya ini pada pakai krim ini dan mukanya tuh pada bersih-bersih banget. Harganya murah guys, cuman 20.000. Kebayang nggak sih lo krim apaan 20.000? Wardah Emina aja tuh satu biji aja 30.000. Ini 20.000 udah dapat krim malam, toner, krim pagi. Namanya krim temulawak. Di sini bukan menjelek-jelekan produk guys. Ingat, aku tidak pernah menjelek-jelekan suatu produk. Setelah beberapa lama pemakaian krim temulawak oleh orang tanpa nama ini, akhirnya kulit dia itu yang tadinya biasa-biasa aja terus jadi ngeletek. Bekas-bekas jerawatnya terkelupas dan jerawatnya mulai hilang satu-satu. Dan setelah berapa lama akhirnya muka dia jadi bersih, kinclong, udah kayak orang Korea dalam waktu hitungan beberapa hari doang. Nah pada saat inilah dia dapat pujian dari mana-mana. Putihan deh. Lo kok tambah ganteng aja? Akhirnya dia curiga nih kayak kok perasaan ada yang nggak bener nih sama si krim ini kan. Akhirnya dia tuh mencoba buat googling tentang si krim ini kan. Firasat dia bener kalau krim ini mengandung sebuah bahan kimia yang berbahaya yang jelas bisa memutihkan dan menghilangkan jerawat dengan cepat. Dan dia tuh agak kecewa, sakit. Dia memutuskan untuk stop penggunaan krim ini. Nah ini dia hasil dari penggunaan krim berbahaya tadi. Muka jadi bersih, jerawat jadi hilang, bekasnya hilang dalam waktu sesaat. Kayak gini guys. Lalu dia pun beralih ke bahan-bahan tradisional seperti minyak kelapa asli yang dia langsung pijit-pijit ke mukanya karena mukanya ini habis efek dari penggunaan krim si abal-abal tadi. Ini dia foto saat dia berhenti dari krim abal-abal. Singkat cerita, pada suatu hari dia tuh sedang ngumpul-ngumpul sama teman-teman kuliahnya. Dan kebetulan teman-teman kuliahnya ini pada jerawatan juga guys. Dan pada saat itu, emang lagi pada ngomongin tentang jerawat. Dan salah satu dari mereka ada yang membahas tentang clindamycin yang dicampur dengan citra hazelin. Katanya ada teman dari mereka yang jerawatannya parah banget juga, dan akhirnya mereka mencampur dua racikan tersebut. Terus bahkan sampai ada salah satu dari mereka yang bertanya ke kakak-kakak yang ada di apotik,
Katanya sih emang itu obat jerawat. Itu resep dari mana juga gue nggak tahu. Dan akhirnya si orang tanpa nama ini mencoba lah resep dengan kesotoyan dia campur, dia pakai di saat malam hari sebelum tidur. Dan setelah 4 hari, apa yang terjadi? Muka dia tambah beruntusan guys. Jerawat dia yang tadinya normal-normal aja langsung berjajar sampai leher-leher. Yang tadinya di muka doang sampai leher-leher, sekarang berasa mukanya tuh udah kayak peta Indonesia. Jerawat yang tadinya tuh satu-satu munculnya sekarang nyambung antara satu dengan satu yang lain, jadi kayak pulau-pulau di Indonesia. Muka dia yang tadinya biasa aja sekarang jadi sakit banget, luar biasa. Dia tuh langsung gak tahan dan akhirnya tuh dia nangis. Di sini dia menyimpulkan kalau produk yang cocok di temen lo bukan berarti bakalan cocok di muka lo. Jadi ingat guys, pesan aku udah pernah ngasih tahu kan ke kalian. Jadi kalian tetap fokus sama skincare yang udah cocok sama kalian. Jangan ikutin siapapun, termasuk beauty vlogger yang menurut dia, oh ini bagus banget, oh ini bisa ngilangin jerawat cepet. Nggak gitu. Oke, di kulit dia mungkin bisa ngilangin jerawat cepet, tapi di muka lo belum tentu ya. Iya sih, emang bener sih, namanya orang kan merasa kurang puas gitu ya, pengen mukanya tuh lebih bersih lagi. Tapi yang ada salahnya juga, itu hak kalian itu mau coba atau enggak. Lanjut. Singkat cerita, semua orang yang berada di sekitar si orang tanpa nama ini kaget melihat muka si orang tanpa nama ini guys. Saking kagetnya, bahkan ada yang sampai kena serangan jantung ringan. Kalau ketemu bukannya bilang apa kabar, hai gitu-gitu, tapi ini malah, gila muka lo kenapa? Kalau nggak kayak gitu, ih jijik banget. Terus gila itu muka kenapa? Dan si orang tanpa nama ini gak bisa bilang apa-apa, tapi dia bisa senyum aja. Bahkan abangnya sendiri, temen-temennya sendiri selalu menyindir-nyindir dia, selalu ngeledekin dia. Kebayang gak sih lo lagi jerawatan kayak gitu dibikin lebih jatuh lagi, kayak gak ada dukungan dari manapun. Bahkan ada abang senior dia yang nyindir dia di depan anak-anak mahasiswi, depan lawan jenis. Betapa malunya hati lo ketika digituin guys. Nah, 2 minggu setelah breakout akibat dari clindamycin dan citrahazolin, akhirnya si orang tanpa nama ini nggak pernah keluar rumah, dan bahkan ketemu orang pun dia males guys. Akhirnya dia nemulah titik dimana dia ini udah sedih banget, udah stuck banget, udah nggak tahu harus gimana lagi. Dia datang guys ke dokter kulit. Nah, sebelum dia datang ke dokter kulit ini, dia sempat menggoogling tentang si klinik ini, dan dia fix banget berobat di dokter kulit ini. Saat dia masuk ke dalam ruangan dokternya bilang, wah jerawatnya meradang ya. Di sini dia bayar sekitar 450.000. Pas awal-awal pemakaian krim dokter dan obat-obat dari dokter, dia itu masih telaten menggunakan semua produk dari dokter, skincare dari dokter. Dan 2 minggu kemudian yang terjadi, muka dia mengalami breakout, jerawat dia yang mulai meradang, muka dia yang mulai kusam, sampai muka dia tuh berminyak banget guys. Ini fotonya kayak. Tapi temennya yang pernah berobat ke situ juga pernah bilang kalau emang obat dari dokter yang si orang tanpa nama ini pakai itu menyebabkan breakout. Jadi lanjut, dan akhirnya dia pun melanjutkan pemakaian krim dokter itu sampai bulan kelima. Bahkan muka dia tuh biasa-biasa aja, nggak ada perubahan sama sekali. Dan akhirnya dia memutuskan untuk stop pemakaian dari dokter itu. Singkat cerita, si orang tanpa nama ini akhirnya berhenti menggunakan krim-krim dokter dan perawatan ke dokter itu, dan dia pakai 3 produk yang menurut dia ini cocok di muka dia. 3 produk itu ada Sari Ayu Pegagan, Garnier Like Complete, yang dia udah pakai selama 3 bulan. Nah, ini dia guys penampakan jerawat dia setelah pemakaian Garnier yang Like Complete sama facial foam dari Sari Ayu yang Pegagan, kayak gini.
Hasilnya jerawat dia yang tadinya aktif-aktif banget sekarang jadi mengering. Singkat cerita, si orang tanpa nama ini sudah memberhentikan di Garnier Like Complete ini dan juga foam pegangan dari Sari Ayu karena menurut dia kurang wah hasilnya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mencoba Vitasit dan juga Parasol sebagai sunblock. Ini adalah foto dia di saat penggunaan Vitasit dari hari ke-1 sampai hari ke-70 kayak gini guys. Menurut dia, saat dia pakai si Vitasit ini, jerawat dia perlahan-lahan sudah mulai menghilang guys. Tapi emang lama, butuh proses. Singkat cerita, akhirnya setahun berlalu, muka dia yang tadinya mendingan, akhirnya si jerawat itu datang lagi guys. Nah, kali ini jerawatnya bukan seperti jerawat yang kemarin, tapi kali ini jerawatnya itu kayak gatal-gatal kecil-kecil dan nyebar. Perjuangan pun dimulai kembali. Dia pun teringat sama hal yang pernah dia lakukan dulu. Dia pakai Parasol dan pakai Vitasit yang 0,05%. Akhirnya dia kembali menggunakan Vitasit dan Parasol ini lagi guys. Di bulan ketiga jerawatnya tuh hilang. Oke, kita lihat muka dia pas di bulan ketiga kayak gimana. Dari mulai hari ke-17 sampai hari ke-23 kayak gimana, kayak gini. Nah, setelah hilang, dia mulai kembali untuk memakai produk Garnier Sakura White untuk membersihkan si bekas-bekas jerawat ini guys, untuk mencerahkan juga. Serumnya, krim pagi, dan krim malamnya kayak gini. Dan ini adalah foto terakhir dari si Acne Fighter ini. Dan muka dia di sini tuh udah bersih banget guys. Kayak gimana? Kayak gini. Nah guys, kayak gitu ceritanya. Perjuangan dia tuh panjang banget ya. Bayangin dari SMP, SMA, kuliah, akhirnya sekarang bisa sembuh. Jadi guys, buat kalian yang lagi berjerawat, itu sabar. Kalian tetap jalanin terus apa yang kalian lakukan. Barangkali di bulan ke depan kalian udah bisa sembuh, 2 bulan lagi kalian udah bisa sembuh. Nggak ada yang tahu guys. So, buat kalian di sini aku membuka siapapun dari kalian ceritain tentang pengalaman jerawat kalian ke aku dengan cara kalian cerita di Instagram aku di DM. Nah, buat kalian yang mau cerita jangan lupa buat naro tanggal-tanggal dan juga foto-foto kalian saat jerawatan, terus proses penyembuhan dan juga pas udah sembuhnya gitu. Nah, buat kalian yang bersedia bakalan aku taruh di YouTube pengalaman-pengalaman kalian ini biar dilihat sama banyak-banyak Acne Fighter di luar sana. Oke guys, thanks buat kalian yang udah nonton video YouTube aku. Jangan lupa buat klik like video aku dan jangan lupa klik subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload.